Pemirsa, Yayasan Buddha Seci Indonesia menggelar bakti sosial pembagian sembako di Magelang, Jawa Tengah pada Selasa 17 September 2024. 5.000 paket sembako dibagikan secara serentak di 7 kelurahan bagi warga prasejahtera. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi bakti sosial di sana, telah bersama kami reporter Halo Indonesia Andrew Pakpahan dan juru kamera Muhasin Jalal. Baik Andrew, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Lintang dan pemirsa, betul sekali hari ini Yayasan Buddha Seci Indonesia menggelar baksos, bakti sosial, pembagian sembako, pembagian paket cinta kasih bagi warga prasejahtera. Seperti yang tadi Anda sudah katakan, ada 5.000 paket sembako yang dibagikan secara serentak, secara langsung di 7 kelurahan, yaitu ada di tempat saya berada saat ini, di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, kemudian ada di Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Tuksongo, Kelurahan Wanurejo, Kelurahan Kembang Limus, Kelurahan Ringin Putih, dan Kelurahan Bumi Harjo. Ini membuktikan, Lintang dan pemirsa, aksi sosial dari Yayasan Buddha Seci Indonesia merata di berbagai wilayah. Tidak melulu hanya di Jakarta dan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, tetapi hingga keluar daerah tersebut seperti di Magelang, Jawa Tengah. Adapun isi dari paket sembako atau paket cinta kasih yang diberikan adalah 5 kg beras, kemudian ada 1 liter minyak goreng, kemudian ada 1 kg gula dan 10 bungkus mie instan atau mie daai. Dan sebelum memberikan paket sembako, relawan Buddha Seci juga berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk membagikan kupon. Ini menjadi hal yang penting ya, karena dari pihak kelurahan ingin bantuan yang diberikan tepat sasaran. Untuk itu pihak kelurahan melakukan screening untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak menerima kupon. Karena ada kriteria khusus, Lintang, yang mendapatkan kupon untuk kemudian bisa menerima bantuan paket cinta kasih ini. Mereka adalah warga dari ekonomi lemah dan juga warga prasejahtera. Dan untuk mengetahui mengapa kira-kira lokasinya Magelang yang dipilih untuk kegiatan bakti sosial ini, telah bersama kami ada Riki Budiman selaku relawan dari Yayasan Buddha Seci Indonesia. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Selamat siang Bapak Riki, apa kabar Bapak? Baik-baik saja, selamat siang. Baik, luar biasa. Ini kali pertama ya Pak saya dengar relawan Yayasan Buddha Seci menggelar bakti sosial pembagian cinta kasih, paket cinta kasih kepada warga prasejahtera di sini. Kenapa wilayah Magelang yang dipilih Pak Riki? Karena sebenarnya kita kan ada rencana waktu itu pemasangan stupa di Candi Borobudur. Namun karena ada sesuatu hal, kita akhirnya dimundurkan waktunya. Jadi kita akan ganti dengan pembagian paket cinta kasih untuk wilayah kaki Borobudur. Ada 7 kelurahan juga yang diberikan serentak lagi. Ini kenapa mau sampai melakukan sejauh itu Pak? Serentak di dalam waktu yang sama di 7 titik yang berbeda Pak? Maksud kami supaya kita cinta kasih tersebar semuanya dan tidak ada pilih kasih di sini, dan kita tidak pilih-pilih tempat karena di sini kebenaran ada 7 kelurahan ya gitu. Oke, baik, jadi biar bantuannya merata dan tidak ada iri hati ya antara satu kelurahan dengan kelurahan yang lain, jadi semua dibagikan secara merata ya. Nah, saya mau masuk sedikit ke proses screeningnya ini karena yang menarik ya, ada kupon di sana bagi warga yang akan mendapatkan bantuan. Ini bagaimana proses mix and match-nya, bagaimana proses screeningnya nih Pak Riki? Kita screeningnya selalu koordinasi dulu dengan kecamatan dan kelurahan setempat, yang mana kita ambil data prasejahtera semua. Dari data itu dapat, akhirnya kita hitung kurang lebih 5.000 paket. Baik, terakhir apa harapan Bapak Riki dengan adanya bakti sosial yang pertama kali diadakan di Magelang, Jawa Tengah, Pak Riki? Supaya semua makhluk di dunia ini sejahtera. Oke, luar biasa, kita harapkan semua makhluk bisa lebih penuh lagi dengan cinta kasih ya, karena adanya bakti sosial ini. Terima kasih Pak Riki untuk waktunya, selamat kembali beraktivitas. Dan
bakti sosial ini juga tentu menuai berbagai respon positif. Salah satunya dari Camat Magelang. Untuk itu kita langsung saja menyapa narasumber kita yang lain. Ada Bapak Subianto selaku Camat dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang Pak Subianto. Assalamualaikum. Selamat siang Pak. Sehat Pak? Selamat siang. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Selamat siang pemirsa DAI TV yang kami hormati. Izin saya Subianto, Camat Borobudur. Hari ini kita secara kolaboratif bersama dengan Yayasan Suci Indonesia menggelar kegiatan yang namanya pembagian sembako paket cinta kasih. Dari sejumlah 5.000 warga kami, alhamdulillah mendapat paket bantuan sembako dari Yayasan Buddha Suci Indonesia. Ini merupakan salah satu wujud dari kebersamaan yang telah terbangun selama ini. Nuwun sewu, kita dari berbangsa dan bernegara terdiri dari berbagai suku, bangsa dan agama. Hari ini ditunjukkan adanya keberagaman dari yang ada. Teman-teman dari Yayasan Buddha Suci Indonesia telah memberikan bantuan kepada kita warga di sekitaran Borobudur. Ini merupakan bagian dari kebersamaan yang ada. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih, mengucapkan atensi dan apa yang telah panjenengan berikan pada masyarakat kami merupakan sebuah wujud kerukunan beragama. Ini yang menjadi catatan dari kami. Untuk selanjutnya kami berharap komunikasi, koordinasi, kolaborasi semacam inilah yang kita harapkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Oke, luar biasa. Ini juga bisa menjadi contoh toleransi antar umat beragama ya Pak dari bakti sosial ini. Nah, saya juga ingin masuk sedikit tentang kolaborasi dan kerjasama ya, karena dari Yayasan Buddha Suci juga bekerja sama dengan pemerintah setempat. Ini bagaimana cara menentukan prosesnya untuk pembagian kupon tadi tuh Pak? Karena kan tentu harus detail ya, karena bantuannya ya memang ditujukan agar tepat sasaran Pak. Sedikit saja Pak. Proses untuk menentukan sasaran kita awali dengan seleksi, yang mana pada saat awal kita koordinasi dengan Kasih Kesra Desa. Ada sebanyak 7 kasih kesra desa dari 7 desa sekitaran Candi Borobudur. Kita undang untuk menentukan warga-warga yang pantas menerima terkait dengan bantuan sembako, paket sembako cinta kasih dari Yayasan Buddha Suci Indonesia ini. Dengan kriteria mereka adalah di bawah garis kemiskinan, di bawah prasejahtera. Oleh karenanya mereka secara kolaboratif telah menyeleksi di internal dusun, di internal RT, dan juga di desa. Kemudian by name data dikirim melalui kecamatan untuk kita serahkan pada Yayasan Buddha Suci Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Subianto untuk waktunya. Assalamualaikum, selamat kembali beraktivitas Bapak. Terima kasih selalu untuk panjenengan semua. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bapak. Ya, memang kita harapkan tentu dengan adanya bantuan cinta kasih, bantuan sembako yang telah diberikan oleh Yayasan Buddha Suci Indonesia bisa meringankan beban warga prasejahtera untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan sebagai penutup saya juga ingin mengutip kata perenungan Master Cheng Yen, yaitu beras yang dibagikan akan habis, tetapi cinta kasih yang terkandung di dalam setiap beras tidak akan habis. Artinya apa? Artinya beras yang akan dibagikan, yang sudah dibagikan bagi setiap warga pasti akan habis dikonsumsi oleh warga. Tetapi diharapkan dengan cinta kasih dan perhatian yang diberikan oleh Yayasan Buddha Suci Indonesia kepada warga yang ada di sini senantiasa akan abadi, senantiasa akan terus dikenang sehingga mereka terinspirasi juga untuk melakukan hal yang baik dalam menolong sesama. Demikian yang bisa kami laporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Kembali ke Lintang di studio. Baik, terima kasih Andrew Pakpahan dan juru kamera Muasin Jalal atas laporan bakti sosial suci di sana. Selamat kembali bertugas teman-teman. Pemirsa, sampah mikroplastik mampu mengancam kesehatan manusia dengan kandungan bahan kimia. Mengapa demikian? Kita akan membahasnya langsung bersama Eti Riani, selaku peneliti mikroplastik MSP Institut Pertanian Bogor. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.